Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Dwi Yuliani dari kelas 11 Akuntansi 4. Di sini saya akan melakukan pembahasan soal. Yang pertama yakni ada soal cerpen. Sejak ayahnya sakit, Rina membantu ibunya berjualan sayur di pasar setiap pagi. Setelah pulang sekolah, ia masih harus membantu pekerjaan rumah. Meskipun demikian, Rina tidak pernah mengeluh. Ia tetap belajar dengan tekun setiap malam karena bercita-cita menjadi seorang dokter agar dapat membantu keluarganya keluar dari kesulitan ekonomi. Pertanyaannya adalah, amanat yang terkandung dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Anak-anak tidak perlu membantu orang tua. B. Kesuksesan hanya dapat dicapai oleh orang kaya. C. Kita harus bekerja keras dan tidak mudah menyerah untuk meraih cita-cita. D. Belajar hanya penting ketika akan menghadapi ujian. E. Kesulitan ekonomi merupakan penghalang untuk meraih masa depan. Jawaban yang benar adalah C. Kita harus bekerja keras dan tidak mudah menyerah untuk meraih cita-cita. Karena cerita menunjukkan bahwa Rina tetap berusaha belajar dan bekerja keras demi mencapai cita-citanya. Mengapa yang lainnya salah? A. Karena tokoh justru membantu orang tuanya. B. Keberhasilan Rina tidak ditentukan oleh kekayaan, melainkan usaha dan kerja keras. D. Karena Rina belajar setiap malam, bukan hanya saat ujian. Dan E. Karena kesulitan ekonomi tidak membuat Rina menyerah. Soal yang kedua. Ketika menemukan sebuah dompet berisi uang yang cukup banyak di halaman sekolah, Budi tidak langsung membawanya pulang. Ia menyerahkan dompet tersebut kepada guru piket agar dapat diumumkan kepada seluruh siswa. Keesokan harinya, dompet itu berhasil kembali kepada pemiliknya. Pertanyaannya, watak tokoh Budi adalah A. Jujur dan bertanggung jawab. B. Sombong dan egois. C. Ceroboh dan pemalas. D. Pemarah dan keras kepala. E. Penakut dan pendiam. Jawaban yang tepat adalah A. Jujur dan bertanggung jawab. Karena Budi mengembalikan dompet kepada pihak berwenang sehingga menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab. Mengapa yang lainnya salah? Karena B. Tidak ada tindakan yang menunjukkan kesombongan atau keegoisan. C. Justru Budi menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. D. Tidak terdapat perilaku marah atau keras kepala. E. Tidak ada bukti bahwa Budi penakut atau pendiam. Selanjutnya ada soal puisi. Yang pertama, puisi merupakan karya sastra yang menggunakan bahasa yang padat dan indah. Unsur puisi yang berfungsi sebagai gagasan pokok atau ide utama yang mendasari isi puisi disebut A. Amanat, B. Rima, C. Tema, D. Diksi, E. Majas. Jawaban yang tepat adalah C. Tema. Karena tema merupakan gagasan pokok yang menjadi dasar penyusunan sebuah puisi. Mengapa yang lain salah? A. Karena amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. B. Rima adalah persamaan bunyi dalam puisi. D. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan penyair. E. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memperindah puisi. Soal yang kedua. Perhatikan pernyataan berikut. Penggunaan kata-kata yang dipilih secara cermat oleh penyair untuk menghasilkan keindahan dan makna tertentu dalam puisi. Pertanyaannya, pernyataan tersebut merupakan pengertian dari A. Imaji, B. Irama, C. Tipografi, D. Diksi, E. Amanat. Jawaban yang tepat adalah D. Karena diksi merupakan pemilihan kata yang dilakukan penyair untuk menghasilkan keindahan dan makna tertentu. Mengapa yang lainnya salah? A. Imaji adalah gambaran yang ditimbulkan dalam pikiran pembaca melalui kata-kata dalam puisi. B. Rima merupakan pengulangan atau persamaan bunyi dalam puisi. C.
Tipografi adalah bentuk penulisan atau tata letak puisi. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian soal drama. Yang pertama, perhatikan kutipan drama berikut. Andi, aku tidak sengaja memecahkan vas bunga itu. Rian, kalau begitu, sebaiknya kamu mengaku kepada ibu daripada menyalahkan orang lain. Andi, kamu benar, aku akan bertanggung jawab atas kesalahanku. Nilai moral yang terdapat dalam kutipan drama tersebut adalah A. Menutupi kesalahan agar tidak dihukum. B. Menyalahkan orang lain atas kesalahan sendiri. C. Bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan. D. Menghindari masalah dengan berbohong. Mementingkan diri sendiri. Jawaban yang tepat adalah C. Karena tokoh Andi menunjukkan sikap bertanggung jawab atas perbuatannya. Mengapa yang lainnya salah? A. Karena Andi memilih mengakui kesalahan. B. Karena Andi tidak menyalahkan orang lain. D. Tidak ada tindakan berbohong dalam dialog tersebut. Karena tindakan Andi tidak menunjukkan sikap egois. Kemudian soal drama yang kedua. Perhatikan kutipan drama berikut. Guru, mengapa kamu terlambat lagi, Fajar? Fajar, maaf Bu, saya bangun kesiangan. Guru, kamu harus lebih disiplin agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pertanyaannya, amanat yang terdapat dalam kutipan drama tersebut adalah A. Datang terlambat merupakan hal yang biasa. B. Disiplin harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. C. Bangun kesiangan tidak memiliki dampak apapun. D. Peraturan sekolah tidak perlu ditaati. Meminta maaf dapat menghapus semua kesalahan. Jawaban yang tepat adalah B. Disiplin harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena isi dialog menekankan pentingnya sikap disiplin. Mengapa yang lainnya salah? Karena A. Guru menegur keterlambatan Fajar. C. Keterlambatan merupakan dampak dari bangun kesiangan. D. Bertentangan dengan tujuan nasihat guru. Meminta maaf memang baik, tetapi tidak menghilangkan konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan. Jadi, itu tadi merupakan pembahasan soal. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.